Ya, ini ada pertanyaan, Pak. Jika baru memulai usaha Bapak Ibu untuk ikut sertifikasi, sudah ada ketentuannya, syaratnya UKM-nya minimal sudah melakukan usaha minimal 1 tahun. Kalau dia, Pak, UKM saya baru mulai usaha Januari kemarin, nggak bisa. Bapak Ibu bagaimana bisa menyajikan data tahun 2021? Usahanya baru mulai tahun 2022. Ya, jadi harus UKM yang sudah beroperasi minimal 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, namanya coba-coba. Oke, Bapak Ibu. Pak, boleh tanya? Boleh. Tadi yang awal-awal yang UK1 yang kolom sebelah kanan bawah sendiri itu kan ada kolom isinya aset, perlengkapan, terus bawahnya peralatan atau mesin. Nah, yang harus sama dengan neraca adalah peralatan atau mesin. Kalau yang lainnya bisa aja digabung antara untuk usaha sama milik pribadi. Ya. Nah, yang lainnya biasanya harus lebih besar, Bu. Oh lah, tapi tadi pas di tengah-tengah saya tanya, loh Pak, ini kok yang Mbak Maesa itu kan tanahnya, rumahnya karena rumah pemilik, jadi nggak boleh dimasukin. Nah itu gimana Pak? Boleh Bu, kalau Ibu mengajukan pinjaman ke bank, nih Ibu misalnya, Ibu jadi pengusaha deh ya, Ibu jadi pengusaha terus mengajukan pinjaman ke bank. Yang dicek sama bank apa sih? Usahanya menguntungkan tidak? Satu. Ya. Kedua, secara administrasi bermasalah tidak? Dua. Yang ketiga, yang ditanya adalah aset pribadi. Selain aset usaha, aset pribadi. Kenapa? Karena UMKM sekarang, kalau dia ngajukan pinjaman ke bank bangkrut, kalau yang diperhitungkan hanya aset usaha, itu biasanya terlalu kecil. Nggak nutup untuk nalangin pinjaman yang macet. Maka biasanya ditanya juga aset pribadi. Nah, total aset di situ yang dimaksud adalah gabungan aset pribadi dan aset usaha. Angkanya yang lain harus lebih besar, kecuali yang boleh sama hanya peralatan usaha. Oh, berarti punya Mbak Maesa kan tadi rumahnya ditiadakan di neraca saja, tapi kalau di kolom aset Ya, kalau itu di neraca, Bu. Kalau di neraca karena sewa, dimasukinnya ke laba rugi. Di neraca nggak ditulis, tapi di total aset harus ditulis, Bu. Oh, karena di total aset si banknya akan nanya, ini perusahaannya Mbak Maesa ini ownernya berapa orang? 6 orang. Ya udah, aset dari 6 orang harus ditulis di situ. Oh, di kolom bawah itu ya. Itu yang namanya tapi yang di atasnya enggak ya? Yang di neraca enggak, karena diperlakukan sebagai sewa. Nah, jadi yang dimaksud total aset adalah gabungan aset pribadi dan aset usaha. Seorang pengusaha punya mobil 5, dari 5 mobil tersebut 1 dipakai untuk usaha, 5-5-nya tulis. Seorang pengusaha punya rumah 3, yang 1 dipakai untuk usaha, 3-3-nya tulis. Nilainya berapa? Oke, yang lain? Oke. Pak, masih ada waktu apa kita review UK1 yang present? Satu aja lagi, yang UK1-nya udah beres, disimulasi sudah, UK8 biar cepat. Punya saya UK1-nya sudah, Pak. Atau yang UK1-nya belum aja, Pak? Nanti biar kita ini. Saya aja yang belum. Tapi belum presentasi kan maksudnya? Udah beres. Belum presentasi. Ya, silakan. Pak Arief yang ngatur lah. Oh, saya belum pernah presentasi. Pak Firmansyah belum pernah presentasi kan ya? Saya belum pernah. Sekali, Pak. Oh, belum. Ya udah, boleh Pak Firmansyah. Kalian review UK1-nya dulu deh. Bapak Ibu, itu sebabnya kemarin saya dan Pak Al tuh ngejar UK1 supaya beres Excel-nya. Karena data itu akan kita bawa sampai UK8. Kemarin kebentur sakit, Pak, mau beresin. Ya, harus sehat, Bu. Jadi pendamping harus sehat. Saya sakit juga muncul kan, padahal bawaannya sih pengen tiduran aja. Iya, Pak, makanya pas masuk UK6, UK8, begitu yang baru mau masuk presentasi, dah UK1 belum rapi lagi. Dari ulang lagi. Kalau bisa yang udah rapi, Pak. Jadi pas enak, tapi gini, Pak, maksudnya bisa jadi ada beberapa case yang baru, ya, yang kasus itu mungkin sama juga dengan peserta yang lain gitu. Bisa jadi seperti itu, Pak. Nah, tadi menurut saya kasusnya Bu Maesa unik karena tadi UKM-nya adalah UKM jasa konsultan. Itu kan baru, case baru itu. Dan sebelumnya nggak ada kasus ini. Sebelumnya nggak ada. Gitu. Jadi semakin banyak case kita akan semakin terampil nanti, Pak. Iya benar sih.
semakin bisa memperbaiki. Usul Pak Samsi. kita. Tuh. Ya. Usul Pak Samsi. Ya, ya Pak Usul Sis. Pak Samsi. Ya. Usul. Yang simulasi yang UK 6 saja dengan catatan UK 1-nya udah beres. Iya, saya juga Ya, tadi Pak. usul begitu. Tapi sebenarnya yang Kasus kalau yang di- UK 1-nya belum beres asal dia paham cepet sih, ini Pak. Cepet Masih ada juga sih. waktu lah, nggak apa-apa lah. Kita review ke satu. Ya, kita gini, Pak Arif mau sampai jam berapa? Disepakati dulu. Jam Kasih 1 aja Pak, seperti biasa Pak. jam 1 ya, oke. Sekarang Udah. 1:30. Udah, silakan. Ini yang lama itu begini nih. Bapak Ibu pastikan yang mau presentasi internetnya lancar ya. Kalau enggak kasihan. Ini kenapa jadi hitam-hitam begini? Ini lemot ya Pak ya? Lemot internet Bapak lemot, Pak. Mundurin diri deh kalau kayak gitu, ngalah. Punya saya siapa? Ya, yang lain siapa? Pak Firman, mohon maaf ya. Saya Pak, kita gantikan yang lancar. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. saya UK 1, UK 3-nya sudah, tapi UK 6-nya belum, Pak. Oke, silakan Bu. Baik. Saya buka yang UK 1 Ya, dulu. ya biar Pak Firman stop share dulu. Share ya Bu, yang di share screen-nya. Ya, siap. Sebentar. Tes. Sebentar. Ada. Oke. Ya. Di sini UK 1-nya Oke. Ke kanan dulu Bu. kanan, oke. Nih, kita lihat. Ya, bawah. Kita koreksi cepat aja ya, Bu. Ya. Kanan lagi. Kanan lagi, Bu. Nggak kelihatan. Ya, Oh ini yang bagian kemarin ya? Iya, yang ini yang kemarin dah. Makanya yang UK 1 sama 3 kan sudah kemarin. Ya, Tapi UK ke bawah. 6-nya kan saya belum ini gitu. Oke, ke bawah, Bu. Ke bawah. Oh, udah kalau ini kemarin Pak. Oke. Berarti yang lain, Pak, yang belum. Oke. Geser ke kiri, Bu. Ini cepat aja, kita cek cepat aja. Geser ke kiri lagi, mentok ke kiri, ke laba lugi, Bu. Bawah nggak usah dilihat. Oke, Oh ini yang kemarin ya. Benar. Ya. Iya. Ke atas ke neraca. Kas dan banknya sesuai data mereka ya, Bu? Sesuai data mereka. Oh ya udah. Berarti ada yang diambil uangnya ya. Ya. Oke, lanjut UK 3, Bu. Lanjut UK 3. Ini salah. Bapak, maaf mau nanya boleh? Boleh, Ya, boleh. Oke. Kalau misalkan dari UMKM-nya bilang dia cashless, jadi nggak pernah megang uang tunai, itu kasnya dikosongin aja, Pak? Dinolkan aja. Nolkan aja. Nggak pernah megang uang tunai lebih masuk akal daripada nggak ada uang di bank. Lebih masuk akal dia tidak megang uang tunai. Ya, oke Bu, lanjut UK 6, Bu. Pak 6 saya belum, masih bingung. Nah, Ibu isi tuh. Isi Penjualan omset berapa? itu penjualan omset, HPP, Omset per bulan berapa? Ibu buka UK 1. Yang di UK 1 kan Rata-rata Ini per dijajar, bulan Bu. ini ya? Ini dikecilkan, dijajar di sebelahan sama UK 1. Nah, ke bawah, angkanya ada di bawah ini nih. Oh, yang tengah, kolom yang tengah yang rata-rata per bulan, geser kanan. Ya, sebentar. Naikkan dulu. Geser satu kolom. Ya, kelewat. Nah, itu 108. Oke. 58. Beban operasional geser ke bawah ya. Ya, Beban operasional ke bawah sedikit. Bukan UK 3. Nah, itu. Itu betul ke bawah, Bu. Salah geser, Pak. Sebentar. Ya, nah itu. Beban operasional tuh. Ada 38. 38, 37. Udah. Udah. Oke, sekarang Ibu lihat kas dan banknya berapa? Yang di UK 1 di atas kalian di copy. 25 sama 75 ya, 100 ya. Ya. Oke, tulis dibesarkan udah.
UK 68-nya dibesarkan. Itu target naiknya dulu diisi tuh. Oh ya, target naiknya dulu berapa persen? Berapa Bu? persen? Sebentar. Di UK3 target naik Tiga berapa persen? Ibu tadi 15% ya kayaknya. 15. Nah, Ya udah. 15. Naikin 15%. 15% semua. Udah benar 15% semua, copy aja. Iya. Ya. Dah, besarkan. UK 68-nya besarkan. Kas dan banknya isi. Geser ke kanan. Saldo kas. Nah, itu yang kuning tuh di tabel. Bukan yang bawah, Bu. Yang di tabel bawah. Oh, Nah, iya. itu isi 100 juta. Tahu ya, Bu, dari mana? 25 Iya, sampai Ya, 75. dari 75 tambah 25 tadi. Ya, oke, ke atas sekarang. Oke. Dah isi. Berarti Ibu yang angsurannya tidak boleh lebih dari 3,7 tuh. Iya. Ibu bisa pakai angkanya, Bu. Ini tadi Bu Mahesa. Ibu pinjem aja berapa tadi? Tadi 95 kalau nggak salah. Lebih 100 juta juga bisa nih. 100 Ya, juta. bisa ini. 100 juta, Bu. 100 juta aja, Bu. Kurang nolnya, Bu. Kurang 01. Nah, masukin angka kebutuhan kredit 70 juta di Google, Bu. Buka Google. Ibu 70 buka jutanya Google. diklik tuh. Buka Nah. Google. Ketik simulasi kredit bunga anuitas. Simulasi kredit bunga anuitas. Ya, atas sendiri itu. Klik. Nah, masukin jumlah pinjaman 70 juta, Bu. 70 juta. 70. Hmm. Tadi 100, Mbak. 70 ya? 100 itu Ibu kebutuhan butuh modalnya. modal Oh, 100, tapi bank hanya ngasih pinjam 70. Bulannya ganti 24. Bunganya 14,0, kredit komersil. Klik kalkulasi. Dah. Nah, itu Ibu copy tuh. Bawah lagi, Bu. Nah, itu. Anuitas ini. 3360 tuh. Nah, itu Ibu copy tanpa rupiah ya. Masukin ke O10. Oh, 10. Nah. Ya, Ya, coba lihat rasionya. rasionya Berapa persen tuh? 27,11% tuh. Oh, Di bold 12. tuh, angkanya di bold. Sebentar. Ya, itu di bold. Ini bukan yang bawah, yang bawah. Oh, Yang 12, Bu. Ini. Oh, Sudah, 12. Bu. atasnya O10 tuh Ibu. Bold, Oh, 10 ya. Ibu tebalkan, Ibu kasih warna kuning biar tahu kalau itu manual. Oh, iya. Dah rasio kredit Ibu tahu nggak rasio kredit di O12 tuh? 27. Ah, 27. 27,11%. Ya, batas rasio kredit itu 30%. Kalau di 30, atas ya. 30% tidak akan disetujui bank. Ya. Berarti ini disetujui ya? Ya, tapi kita Secara lihat hitung-hitungan, masuk nggak? Kita simulasikan dulu di disetujui. bawah. Oke. Secara hitung-hitungan disetujui. Nah, ini udah bulan keempat aja masih kurang saldonya. Ini Ini kelihatan masih kurang. yang kolom tengah, Pak. Geser kanan, ya, Geser geser kanan. kanan, Bu. Oh, bisa naik ya. Coba Masih naik bisa. sebulan, Bu. Tapi tipis itu naiknya. Yang mana? Ya, yang kolom AB, Bu. Yang 70 juta itu dinolkan. 70 juta kolom AB. AB ya. Nah, 70 juta diketik 0. Itu dinolkan. 0. Coba. Ketik aja 0. Ketik 0. Dah, terus Ibu geser ke bulan kedua. Kita simulasi di bulan kedua saldonya cukup nggak ya? Sama dengan O7. Sama dengan O7. Jangan manual, Bu. Rumus. O7. O7. Udah, nggak usah diketik aja O7. Ketik aja. Langsung aja ketik. Ketik aja. O7. Siap. Kalau digeser-geser malah salah nanti. Sama dengan O7. Dah. Yang 100 juta dinolkan. Tulis di bulan kedua. Bulan kedua sama dengan O3. Udah. Angsurannya dinaikkan 2 bulan. Yang Oh, kolom AG. ditambah. Ya. Jadi Kolom 38. AG. Kolom Bukan, AG. Itu aja di copy, Bu. Angsuran Kolom AG kredit di copy yang ada. aja. Oh, gitu. Nah, itu di copy 2 baris ke atas. Naikkan 2 baris ke atas. Nah, ini contoh
yang tidak bisa dilakukan di bulan kedua. Ibu bold angka 93 juta. Ya. Saldo kas tinggal 93 juta. Sementara pengeluaran bulan berikutnya butuh 102 juta. 102 juta di bold, Bu. Yang AJ. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh yang tidak bisa dieksekusi, contoh jika pengajuan pinjamannya tidak bisa dieksekusi di bulan kedua. Karena ketika dieksekusi di bulan kedua, saldo kas masih lebih kecil daripada total uang keluar. Ya. Oke, berarti geser Bu, bulan ketiga. Kita naikin aja satu-satu biar Ibu tahu. Itu Berarti 0. Itu 0. Ya. Kok Sebentar. mundur. 0, ketik aja 0. Dinolkan. Jangan di paste, ketik aja 0. 0 aja. Angka 0, enter. Nah, yang bawahnya sama dengan O7. Nah, yang 100 juta juga diketik 0. Yang bawahnya sama dengan O3. Angsurannya diketik 0. Angsurannya diketik 0. Nah, kita lihat. Udah masuk belum? Udah masuk tuh ya. Iya, cukup. Saldo jadi 105, pengeluaran bulan berikutnya 103. Nah, ini Ibu boleh di bulan ketiga. Oke, Bu, paham? Nah, Iya. tabel yang tengah. Sama, kita samakan di bulan ketiga. Oke, yang 100 juta diketik 0. Ya, bulan ketiga ketik sama dengan O3. Nah, Ibu bold angkanya yang 35 juta. Ibu bold angka yang 100 juta. 10415, Bu. Bukan itu. Mundur. Oh, ya bawahnya. Yes. Nah, yang tadi jangan di bold, yang 100 juta itu jangan di bold. Ya. Nah ini Ibu tunjukkan ke UKM. Misalnya UKM Ibu apa? Apa? Tadi Bagelen tadi. Roti dan kue. Bagian, Ya. nih. Roti dan kue, ya. Nih, misalnya bos nih. Saldonya nggak cukup, Bos, kalau pengembangan usaha mengandalkan dana sendiri. Kan si bosnya merasa punya banyak uang nih. Iya. Ya kan? Bu, nggak usah pinjem bank lah. Itu Ibu tengok tuh, uang di bank saya, kas dan bank saya ada 100 juta. Nah, oke, kemudian keluarin lagi 100 juta buat pengembangan modal usaha. Ternyata nggak cukup. Saldonya drop jadi 35 juta. Padahal bulan berikutnya Sementara butuh 100 lebih. butuh 100 juta untuk menjalankan usaha di bulan berikutnya. Nah, terus dia bertanya, terus gimana, Bu? Tenang, Bos, saya buatin proyeksi arus kas dengan pinjaman bank. Emang bisa? Bisa dong, kan saya udah kompeten misalnya. Ibu geser ke kanan. Iya. Nah, inilah hasilnya. Ini, Bos, nih. Jadi butuh modal pengembangan usaha 100 juta, nggak usah pinjam sampai 100 juta, Bos, 70 juta aja. Emang cukup uangnya? Cukup tuh. Tapi di bulan ketiga ya, Bos. Gitu, jangan di bulan kedua, karena di bulan ketiga saldonya sudah lebih besar daripada total uang keluar bulan berikutnya. Oke, aman. Gitu. Oke, Bu. Siap. Nah, ke atas, Bu. Bulannya diisi, Bu. Ke tengah atas, kiri. Nah, ini diisi. Ibu jadi bulan keberapa tuh? O4 di bawahnya 100 juta. 3 ya. Bulan ketiga. R10 diisi berapa? R10. 10. Ah. Berarti bulan keempat. Ya, jangan salah ya Bapak Ibu, kalau pinjaman cair bulan ketiga, Bapak Ibu angsurannya mulai bulan keempat. Tapi Oke, tergantung tanggalnya, Pak, tergantung banknya. Di beberapa bank kalau pencairannya akhir bulan dia mundur ke. Nggak apa-apa, Bu, yang penting logika kita masuk gitu loh. Nggak mungkin Ya. Ibu dananya cair bulan ketiga, Ibu ngangsur bulan ketiga. Itu Ya. Ibu namanya terlalu baik sama bank. Banknya meres itu namanya. Jadi misalnya cair bulan ketiga ya, bank tahu kok dia nggak akan nagih di bulan ketiga. Bulan keempat baru ditagih kalau Ibu belum bayar. Oke, sheet berikutnya, Bu. Oke, sebentar, saya geser ini dulu. Oke. Nah, ini silakan habiskan uang. Tadi ya, 100 sekian tadi. Ya, 100 juta habiskan. Ibu kebanyakan, Ibu ngabisin duitnya 161 juta. Kurangi 61 juta, Bu. Ya.
kebanyakan ini. Kebanyakan. Enggak sih. Kebanyakan 61 juta. Yes, Tapi nggak ada yang dirubah ya ininya, rincian rencana kegiatannya. Nah, Ya, ini disesuaikan cuma pokoknya tadi ikut tadi simulasi itu dulu. Sekarang malah kurang, Bu. Kurang ya. Nguranginnya kebanyakan, Ibu. Itu masih ada 12 juta. Itu yang proposal ke bank naikin, Bu, jangan 500.000. Nanti nggak disetujui lagi kreditnya. 1 juta, Bu. 1.500.000 lah. Ya, 1.500.000 boleh. Anggap aja usaha Ibu sendiri. Ya. Suka-suka kita pakai uang gitu, tapi harus tahu ininya, tahu Ini sih ketentuannya. enggak Satu lagi tuh, yang bawahnya Satu belum lagi diisi. kosong, Bu. Apa? Jalin kerjasama Itu dengan di bawahnya 1,5 juta tuh. Ya, ini ada Sebelahnya usulan jadi. bagus. Di situ masukin biaya konsultan pendamping, boleh. Ya ini buat bayar konsultan pendamping. Kita karena masih ini. Masih ada 1.500.000 tuh. Udah habis. Dah, Ibu, waktunya betulin dulu. Oh iya, tadi Ibu bulan keberapa? ketiga, Bulan ketiga berarti bulan apa, Bu? Gimana? Bulan ketiga berarti bulan apa? Terutama yang Berarti- penggunaan uangnya besar. Yang penggunaan uangnya besar, itu diplot di bulan ketiga. Berarti Juli, Agustus, September ya? Bulan pertamanya apa, Bu? Bulan pertamanya Agustus. Agustus ini ya. Berarti bulan ketiga apa? Oktober ya. Nah, silakan betulin. Oktober. Paling Itu masih ada yang September. perbaikan uang produksi ya. Yang tadi. Tabel Excel-nya. Dah selesai, Bu. Udah gini ya. Udah beres. Udah beres. Cepet kan? Oke, Bu. Berapa menit tuh? 10 menit tuh. Baik, terima kasih banyak. Ya, lanjut yang Tanya, lain. Pak. Mm-mm. Excel-nya. Ya, Siapa? terserah Pak Arif. Tanya. Mm-mm. Iya, jadi kalau kita sudah masukkan ke bulan yang pertama, ternyata saldo akhirnya tetap lebih kecil daripada total uang keluar, gimana? Yang di kolom, yang di tabel tengah, Bu. Iya, yang tabel tengah. Tabel tengah apa tabel kanan? Paling kanan. Tabel tengah. Tabel UK tengah. 6, Berarti tanpa pinjaman kredit bank. Oh, rasio self financing-nya Ibu gedein jadi 50%. Oh, jadi 0,3 tadi bisa berubah jadi 0,5 ya? Bukan 0,3, bukan rasio kredit, tetapi rasio self financing, rasio dana sendiri. Oh, Udah, yang Bu. 30% itu? Kalau ngomong begini kita ntar berantem, Bu. Ibu tampilin aja. Kalau ngomong begini, iya, Ibu iya. maksudnya Iya, apa? Pak, Saya iya, maksudnya Pak. apa? Sebentar kita share. Oh, iya, iya. Mas Surahman dong Pak, coba Pak. Sebentar. Nah ini Pak, kita tadi ngajukan kredit 50 masuk. Ketika kita naikkan jadi 100, Yang minus yang mana, Bu? Coba tunjukin yang minus yang. Itu nggak masuk, rasio kreditnya nggak masuk tuh, Bu. Masuk Pak itu. 29,26 Oh, masuk, 29,26 ya. masuk. Masuk. Yang minus yang mana tadi? Yang minus yang mana? Yang bawah nih. Bukan minus, tapi lebih besar. Yang mana yang dimaksud? minus, Yang mana, Bu? ini, yang tabel proyeksi arus kas tanpa Nah, itu kolom T-nya pinjaman kok kredit. nggak diisi? Masih Kolom 0 T-nya kolom Ibu T-nya. belum masukin. Kolom T. Ya, coba mana Bu, ya, Pak? Ibu masukin di bulan kedua. Bulan Nah, kedua. ketik sama dengan O3. Itu habis duit Ibu. O3. Iya, sama dengan O3. Pasti habis minus pasti. Nah, minus kan? Iya. Karena Ibu belum masukin kebutuhan modalnya. Oh. Oke, nah nanti Ibu lihat kolom yang kanan. Tabel yang kanan. Iya. Di bulan kedua dia minus juga enggak? Jangan bulan Di pertama, bulan bulan kedua.
Jangan bulan pertama, itu Ibu salah. Ibu bulan pertama. Dinolkan kedua, juga Bu. 70 jutanya. 70 jutanya dinolkan. Kolom AB. Oh, iya, iya. 0. Nah, turun satu baris sama dengan O7. Sama dengan O7. O7. Iya. Minus, Pak. Udah. Enggak, yang 100 juta belum turun, Bu. Nolkan lagi. Nolkan Bulan lagi. pertama nolkan. Bulan kedua sama dengan O3. Sama dengan O3. Nah, Ibu lihat. Yang bulan pertama Ibu lebih lihat, rendah Ibu lihat bulan kedua. Saldo Ibu tinggal berapa? di 19.793. Ya, kebutuhan bulan berikutnya berapa? 50.236. Berarti nggak bisa dieksekusi di bulan kedua ya, Bu. Ibu mundur Iya. lagi. Coba Ibu bulan ke-6 atau ke-5 atau ke-6. 70-nya digeser ke bawah. Itu dinolkan. 6 aja, ke 6 aja. Ya, turun bulan ke-6 boleh. Sama dengan O7. Dengan O7 sama dengan O3, Dengan O3. Angsurannya dihapus 2 bulan. angsurannya dihapus 2 bulan, 0, 0 Dinolkan. lagi, 0 lagi. Udah, Ibu lihat sekarang. Masuk nggak saldonya? Masuk Ke bawah, belum kelihatan, Bu. Saya belum kelihatan. 6455. Nah, masuk kan? Iya, Nah, jadi Ibu nggak bisa pinjaman bank Ibu bulan dengan 5 nggak bisa. 100 juta. Ibu Bulan mau cek kelima. yang bulan 5 boleh Ibu naikin aja. Boleh, coba aja dicek Boleh. bulan kelima. Justru kita nyoba-nyoba jadi kita tahu, Bu. Yang pas bulan keberapa. Iya, 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 iya. Coba aja. Ibu Ya, sekarang. terima kasih. Mau Coba dicoba bulan terima 5? kasih. Tuntaskan, Bu. Nanti Ibu bingung Iya, nanti. iya. Coba bulan kelima geser. Ya, 70.000. Coba bulan kelima dinolkan. 70-nya dinolkan. Iya. Dah, bulan kelima sama dengan U7. Iya, 100 Nol. juta dinolkan. Sama dengan U7. Angsurannya dinaikkan 1 bulan. O7, O3. Nah, angsurannya dinaikkan 1 bulan. Naik aja angsurannya 1 bulan. Nggak dapat kayaknya. Coba, O3. copy aja. Yang bawah copy. Jangan Iya. ditulis manual, Ibu copy. Ya, ya, Pak. Sebentar, Pak. Nggak dapat, Bu. Dapat nggak? Ibu yang menilai sendiri coba. Dapat nggak? Saldo kas akhir dapat. Dapat. Oh, ini nggak dapat. Yang 53 Dapat nggak? itu, Pak. Saldo kasnya berapa? Saldo kasnya yang bulan kelima 151 Itu uang keluar saldo kas. 53.367. 53. Total 53, uang keluar bulan 367. berikutnya berapa? 55.200 berarti Nah, nggak masuk. bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang pas bulan ke-6. Berarti maksudnya bulan 6. Bulan ke-6 yang pas. Iya, bulan ke-6. Ya. Iya, Pak. Betulkan sekalian, Bu. Cepet kok betulin ini. 0, Ya, ya. O7, 0, O3. Dan nanti Ibu malah lupa. An 2 aja. 7. Nah, biar makin canggih. 0, O3. Dah, angsurannya dinolkan. Nah, Dah, Ibu bold tuh. 64 juta ditebalkan angkanya. oh, iya. Dah, 55 juta ditebalkan angkanya. Ya. Nah, perbaiki tabel yang tengah sekarang. Tabel yang tengah juga di bulan ke-6. Nah, ya. Nah, 100 jutanya dinolkan yang atas. Yang di kolom T. Ya. Ya, turun bulan ke-6. Tulis sama dengan O3. Sama dengan O3. Ya. Ya. Dah. Nah, ini Ibu nunjukin ke UKM nih. Nggak bisa pakai ngandelin Saldonya uang minus. sendiri tanpa pinjaman bank. Saldonya minus 5 juta tuh. Iya, betul. Oh, iya, iya, Ibu Pak. bold aja. Nggak apa-apa. Minus. Yang 5 juta, minus 5 juta Ya. di bold. Yang 52 juta di bold. Iya. Dah, Ibu ke atas. Bulannya berarti Ibu bulan ke-6. 6. Nah, kalau pinjaman cair bulan ke-6 berarti angsurannya bulan ke-7. 7. Udah pinter kok. Udah keriting nih, Pak. Oke, Ya. Bu. Tapi saya buka satunya. Nah, selesai, Bu. Tinggal Ibu coba sheet berikutnya apa? Yang
action plan, tabel action plan. Belum Nah, diisi. bawah ke bawah. Nah, Ibu silakan habisin uang 100 juta ya. Oh ya. Ya, udah. Ya, Itu terima kasih, dikerjain Pak. sendiri bisa ya. Oke. Tapi saya UK satunya belum loh, Pak. Ya, muka satunya dicek yang belum. Ya. Karena datanya kan Terima di kasih, bawah. Pak. Ya. Oke. Sama. Tinggal 15 menit lagi. Gimana nih kita? Ya, satu orang lagi Pak Arif. Pak Pak Surahman dong, Danis Pak. tuh. Saya Tuh, Pak, Pak saya Tuh, Pak, Pak Danis sudah dari tadi tuh. Kasihan. saya dari 3 hari kemarin Pak, nggak dapat. Ya resiko Pak. Keroyokan begini ya resikonya begitu. Kita tidak bisa memuaskan semua peserta ya, Bapak Ibu. Jangankan 3 hari, ada yang udah dari seminggu yang lalu juga nih Pak. Dari seminggu lalu resen terus. Oke Pak Danis, silakan Pak Danis. Pak Danis, ada nggak orangnya? Ada. Ayo Pak. Yang diberi Oh, suaranya kecil kayaknya ya. Pak Danis dari tadi udah ngomong. Ya. Halo Pak. Ya, silakan. Buka 1 ya Pak ya. Ya Pak. Suaranya kejauhan. Halo Pak. Sudah? Ya. Sudah Pak? Ya sudah. Mas, Sudah. gedein Mas Danis. 120% Mas displaynya kecilan. Oke, Sudah, Pak. kelebihan. Woi, kegedean. 120% aja Pak. 110 aja. Ya. Ini Oke. saya UKM-nya Jasa Lembaga Psikologi Pak. Oh, konsultan juga ya. Oke, ke kanan, Mas. Op. Bawah. Ya, pegawai, pengelola, oke. Tes minat bakat, talent mapping, pembicara seminar, oke. Lanjut, bawah. Kertas sertifikat, alat tes talent, jasa konsultasi, 75. Oke. Ada lagi nggak kira-kira bahannya? Kelebihan. Ini saja Pak bahannya Pak. Ini aja ya. Alat Ya. tes talent mapping, oke. Oke, ya udah geser lagi kiri ke laba rugi. Oke, transportasi 4 juta, telepon 600, sewa tempat usaha 3 juta. Oh, ini ada sewa, ada bangunannya, ada sewa, ada bangunan sendiri ya? Ya. Jadi ini Pak, sewa itu sebetulnya ini untuk share office atau virtual office ya Pak ya. Kemarin saya sempat nanya, sementara operasionalnya sebetulnya di rumah, tapi UMKM-nya punya share office atau virtual office Pak. Jadi 3 juta itu bayar untuk bayar itu ya? Office. Ya. Oke. Ini yang punyanya berapa orang? Yang punyanya 2 orang Pak. 2 orang. 2 orang di ngantor di masing-masing rumah atau di mana? Di rumah pemiliknya Pak. Oh, rumah. Enggak, pemiliknya kan 2 orang. Pemiliknya 1 orang. Oh, pemiliknya 1 orang. Ya, 1 lagi inilah apa pengelola lah maksudnya. Ya. Sistemnya. Oke, kita ke aset tetap, Pak. Kita ke aset tetap, neraca di atas, kita cek dulu. Oh, penyusutannya, ke bawah lagi. Bawah lagi. Ke aset tetap. Oke, 213 itu motor ya? Ya, motor Pak. Motor second Pak. Motor second, peralatan dan mesin 30. Peralatan dan mesin 30 ini apa? Banyaknya komputer ya? Kayaknya. Ya, jadi ada komputer, meja, kursi, laptop, dan alat tesnya ya Pak. Kemarin saya sempat tanya, alat tesnya kan bentuknya digital, tapi tetap dibuat sebagai peralatan ya Pak. Oke, sip. Lanjut. Oke, ke kanan. Oke, kondisi bangunan 200.
2021. Oh, baru ya ini ya? Ya, baru bulan Januari Pak sebagai PT-nya Pak. Oh, tapi usahanya dari tahun berapa? Iya, baru mulai di 2021. PT-nya baru di bulan Januari 2022 kemarin. Usahanya dari 2021. Dari 2021. Oke, sekarang kendaraan tetap 2021, 12, kendaraan ke bawah. Oke, ini cuma motor aja ya? Sejauh ini motor aja Pak, baru Pak. Karena kan tergolong baru ya. Ya. Oke, peralatan 30 juta, 2021, 12. Oke, sip. Kita balik lagi ke laba rugi. Beban penyusutannya udah ya, tadi udah masuk semua ya. Beban penyusutan, bangunan. Oke, labanya berapa sih? Marginnya 13 ya tadi ya. Labanya berapa? 5 juta. 100. Oke, ini dia keuangannya udah rapi belum? Sebetulnya sudah mencatat Pak, tapi belum menggunakan format yang seperti ini Pak. Oh. Masih apa namanya? Masih belum terstandar lah. Uang keluar, uang masuk hanya sebatas itu Pak. Oh, tapi laporan keuangannya belum ada ya? Laba rugi neracanya belum ada? Belum sampai ke sini. Baru sebagai catatan terima uang, keluar uang buat bayar apa gitu Pak. Baru sebatas. Ya, baru pencatatan aja ya, belum nyampe. Ya, betul. Oke, ke atas, sekarang ke aset lancarnya. Oke, terus ini uang realnya ya? Ya, kebetulan ini dampingan saya Pak. Jadi saya juga sebagai konsultan perizinannya, legalnya, termasuk PP dan pembuatan rekeningnya. Jadi sampai saat ini masih mengetahui uangnya Pak. Ini kenapa nggak sinkron sama ini ya? Karena padahal baru 1 tahun nih. Ini uangnya kemana ya? Harusnya yang di F13 itu harusnya uangnya sekitar 50 jutaan nih. Yang di mana Pak? F13. F13 ini? Nah, itu harusnya sekitar 56 juta tuh. Bawahnya kan 56 juta. Nah, ini kan laba 1 tahun nih. Laba 1 tahun itu sebesar, laba tahun 2021 tuh 56 juta. Nah, sedangkan uangnya cuma 25 juta. Kemana uangnya ya? Padahal dia dicatat uangnya. Saya curiga labanya nggak segitu. Iya sih. Ini pasti labanya nggak segini kalau uangnya 25. Iya, labanya nggak segitu. Ya, betul ya. Laba per bulannya berapa, Pak? Belum tahu juga ya. Laba per bulannya tadi sekitar, kalau dari... Nggak, kenyataannya? Kenyataannya sih 5 jutaan, Pak. 5 jutaan? 5 juta belum dihitung penyusutan. Kayaknya 5 juta belum dihitung penyusutan. Dia punya laporan keuangan nggak, Pak? Nggak punya, Pak. Pencatatan aja. Baru nyatet sekedar nyatet sih, Pak. Ya udah, berarti benar. 5 juta itu tanpa dikurangi penyusutan. Jadi kalau itu dikurangin penyusutan, labanya harusnya ke bawah lagi, Pak. Ya udah, 5 juta dikurangi total penyusutan tuh. Penyusutannya sekitar 1,5 ya. Berarti labanya harusnya sekitar cuma 3 juta, 3,5 juta. Harusnya labanya 3 juta. Ya. Karena kalau Bapak tanya labanya dia realnya berapa, dia bilang 5 juta, masuk akal kalau 5 juta belum diperhitungkan penyusutan. Kalau ini kan 5 juta udah diperhitungkan penyusutan. Jadi sebentar. Coba omsetnya turunin lagi. dikit. Oke. Oh, ada sewa, ada aset bangunan. Iya, ada. Ini aset bangunan ada, sewa juga ada. Oh iya, sebentar. Itu biaya sewanya kan biaya dibayar di muka ya? Biaya sewa virtual office, Pak. Iya, bayarnya per bulan atau biasanya bayarnya di muka itu? Atau per bulan? Tahun 3 juta. Bayarnya per bulan nggak? Enggak, per tahun 3 juta, Pak. Jadi per bulan hanya sekitar 300 kurang. Oh, ini berarti dibagi 12 nih, 3 juta. 3 juta per tahun? Iya, 3 juta setahun, Pak. Oh, bagi 12. Bagi 12. Oh, labanya gede lagi kan? Enggak, Pak. Ini soalnya
labanya gede tapi uangnya sedikit gitu loh. Ya makanya saya yakin omsetnya nggak segitu sebetulnya. Oh, 250 Pak. Nah, ini apalagi nih, gede lagi, jadi lebih gede. Sedangkan Iya, jadi uangnya lebih cuma gede. segitu. Itu yang di atas ada bangunan masuk itu. Udah Jujur masuk aja. bangunan. Bangunannya ada angkanya. Iya. Jadi itu virtual office, Pak. Yang rental itu Oh, virtual office, sedangkan ngantornya kan di rumah sendiri gitu. Di rumah Pak. Ya. Di rumah sendiri dia ngantornya. Oke, ini kayaknya curiganya labanya nggak segede ini sih. masih gede itu. Kalau misalnya ini angkanya real kan, angka uangnya ini real. Ke atas Iya. Pak, jangan naik turun pusing. Oh iya. Gimana Pak? Pak, ke atas dulu Pak, ke atas dulu. Ke aset lancar dulu. Nah, ini ke aset lancar nih ya. Jadi kas dan banknya tahun Desember 2021 itu hanya ada 25 juta. Sedangkan labanya 89 juta. Harusnya kalau labanya 89 juta, minimal uang kas dan bank itu ada sekitar 80 jutaan. Gitu. Pertanyaannya adalah kalau uang kas dan banknya hanya 25 juta, berarti kemana sisanya gitu. Ini pasti ada yang salah pencatatannya. Ya, perkiraan kita adalah labanya ini yang terlalu besar. Gitu. Labanya nggak mungkin sekitar 89 juta tahun 2021, pasti lebih kecil dari ini. Gitu. Ya berarti kita setting aja kalau misalnya 25 juta bagi 12 per bulannya berapa tuh? Jadi apa yang harus 2 jutaan. 2 jutaan ya? Iya. 2 jutaan. Itu Jadi omsetnya real segitu, Pak? berapa? Omsetnya? Omsetnya 43 juta per bulan real? Iya Pak. Oke, real. Jadi yang salah gimana nih Pak? Hah? Labanya diturunin ya, Pak? Kenapa? Labanya diturunin. Iya, ini harusnya labanya diturunin ini. Kalau misalnya kita mau pakai uang ini ya. Atau kasnya dikurangin. Atau ya kalau mau kasnya dinaikin, harus disesuaikan karena nggak sinkron dinaikin. ini. Labanya 89 juta dalam 1 tahun, sedangkan uang kas dan banknya cuma 25 juta. Jauh banget, terlalu jauh gitu. Ya kalau kasus begini ada beberapa kemungkinan. Pertama, asetnya terlalu besar. Kedua, HPP-nya terlalu kecil. Ketiga, dan HPP atau biaya operasional terlalu kecil. Omsetnya terlalu besar. Omsetnya terlalu besar. Ketiga, duitnya diambilin sama yang punya. Nah, itu ini karena pencatatannya cukup bagus, saya pikir sih enggak sih, dia ngambil duit nggak sih ini? Enggak kan? Kalau ngambil sih dihitung sih Pak. Apa namanya, mungkin saya tadi kalau salah satunya mungkin penjualannya kali ya Pak. Nanti saya coba tanya lagi. Terlalu over kali ya. Iya. Ya. Saya sih menduga omsetnya kegedean nih. Berarti penjualan dikurangi. 89 ke 25 jauh banget. Kecuali dia mengaku, iya Pak, saya setiap bulan keuntungannya saya ambilin. Nah, baru. Iya. Terlalu jauh. Iya, bisa jadi dia ini ngambil uang ini. Kalau misalnya omsetnya segini, di luar gajinya segini, ngambil uang yang di luar, ngambil privé. Ngambil privé. Yang di sininya kira-kira harusnya berapa Pak? Selisihnya? Ya itu sekitar 80-an Pak. Kalau 80-an masih deket gitu sih wajar. Karena ini juga baru mulai kan? Baru mulai tahun 2021 kan? Berarti nggak ada limpahan dari laba-laba tahun sebelumnya. Berarti baru mulai 2021. Nah ini kalau misalnya harusnya ya Pak, banknya ini coba naikin ke angka 50, 60. Enggak, Pak Arif kalau baru operasional 1 tahun nggak masuk akal ini. Enggak. Ini mau ngasih contoh aja Pak. Yang di D9, Pak, yang di D9. D9-nya Pak. Bang, D, banknya. 2021. Nah, itu jadi berapa? 18 50. 20 jadi 60. Nah, jadi 60 juta, Pak. Nah, minimal kayak beginilah konstruksi kas dan banknya.
Iya, itu Kita aja di masih akhir jauh. tahun 2021 nih. Itu aja masih kurang 10 juta tuh. Ya, kurang. Nah, kalau kayak gini masih rada-rada lumayan lah, nggak terlalu jauh kayak Kayak tadi. hilang ya? Jomplang banget. Artinya ngambilnya nggak kebanyakan si pemilik. Kalau yang tadi kebanyakan. Heeh. Itu. Jadi kita kecilin aja omsetnya kali ya. Iya. Berarti melihat orang korupsi bisa dari sini ya, Pak? Nah, itu Ibu pinter. Bukan melihat orang korup, tapi pengelola usaha korup. Hmm. Oke, kita ke kanan, Mas. Omsetnya kecilin aja, coba. Atau pemilik usaha korup kelihatan. Omsetnya nih Pak. Hah? Saya juga curiganya di omsetnya, soalnya lumayan banyak Pak. Ya udah, dikecilin aja, coba. Kita sampai labanya sekitar 2 juta lah. Wah, hebat banget 350 volumenya. Sampai labanya 2 juta ya Pak. APP-nya disesuaikan dulu, tapi Oh iya. kalau nggak minus. Ya Pak. 260. Tadi diturunin berapa persen, jadi yang bawahnya juga turunin berapa persen. Ini sudah Pak. Oke, coba lihat marginnya. Tadi sebelumnya marginnya berapa? Ke bawah, Pak. Margin di bawah, Pak. Nih. Nah, minus masih. Berarti Nggak biaya apa-apa, biaya operasionalnya yang dikecilin. Biaya operasionalnya aja yang dikecilin. Operasional ya Pak. Ini Pak. Ya, transportasi dikecilin tuh, transportasi kecilin. Coba Pak ke kanan, Pak. Ke kanan, ambil omset 25 juta coba. Saya setting sini. Ke atas. Omsetnya 25 juta ya Pak. Pembicara seminar tuh 5 coba. Oke, udah cek. Margin berapa ke bawah? Kenapa? Oh, masuk tuh. masih kurang. Enggak, geser ke kiri. Udah masuk. Labanya berapa? Yang penting labanya sekitar Labanya 2 yang penting jutaan. labanya. Masih 5, harusnya 10 ya, Pak? Ya, operasionalnya dikecilin, gajinya diturunin aja. Gajinya kegedean ya Pak. Ya, gajinya turunin. Nah, pegawai jadi 2,5, pengelola jadi 4 juta. Oke, lanjut. Kiri. Oh, jadi lebih ya? Jadi lebih 4 juta. Naikin lagi berarti? Naikin lagi berarti? Yang mana Pak? Gajinya naikin dikit lagi. Gaji pengelola tetap 5 aja. Tetap 5 ya Pak. Ya. Coba volumenya udah sama belum yang HPP yang bawah coba 250. 20. Yang ini Pak? Oke. Alat tesnya bayar sendiri ya. Iya, alat tesnya bayar Pak. Oke, coba ke bawah sedikit marginnya berapa? Ya, 9. Oke, ke kiri. Kiri lagi, Pak. Kiri Pak. Nah, sekitar 2,5. Nah, ini udah lumayan nih. Oke nih. Udah lihat di atas. Oke, lanjut ke Kas atas. dan bank. Coba lihat kas dan banknya udah mirip-mirip nggak? Mirip-mirip kan tuh. Pak. Yang Nah, ini baru oke nih. ya, tapi yang tahun 2022 diambil sama dia nih labanya. Ambil dividen, Pak. Oh, Anggap pantas. aja ambil dividen. Ya udah. Gitu. Ya, anggap aja diambil dividen. Oke, sip. Oke. Udah ya, pakai ini aja ya. Coba Ya. kita lihat modalnya nggak minus kan? Tapi ini nggak mencapai 10% nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nanti di rekomendasinya di Word kasih tahu bahwa
ini tidak mencapai margin bersihnya, perlu dinaikkan, perlu diefisienkan biaya operasional kayak gitu-gitu loh. Baik. Pas Siap. di K1-nya. Oke, beres. Ya. Oke, Terima kasih lanjut. Pak Arif, Pak Samsi. Ya. Oke, Pak, udah jam 1 nih. Ya udah, Pak, itu ada Pak Yusuf bagian nutup. Kang Yusuf, silakan. Tambahan waktu, Pak. Tambahan Injury waktu. time. Kasihan panitianya. Panitianya udah Kang mengalokasikan Yusuf. sampai jam 12. Kalau kitanya Kang sih Yusuf. oke-oke aja. Kang Yusuf, lu jangan nawarin tambahan waktu. Panitia termehek-mehek tuh, kalau gua sama Pak Arif mah udah biasa. Privat, Pak, privat. Oke. Ya, silakan Kang Oke. Yusuf. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Samsi atas penyampaian materi dan bimbingannya. Hari ini Bapak Ibu kita sudah selesai untuk pelatihan hari keempat ya. Untuk selanjutnya kita pelatihan lagi minggu depan tanggal 15 dan tanggal 16.